Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syari anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Hidayah itu sesuatu banget. Gak ternilai oleh mata uang manapun, berapapun besarnya, karena ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia yang terpilih sajalah yang akan mendapatkannya. Hidayah tidak dapat dipaksakan kepada seseorang, walaupun itu dilakukan oleh mereka yang berkuasa dan punya otoritas yang tinggi sekalipun. Sebagaimana juga ia tidak dapat mencabut dan menghilangkan hidayah tersebut dari hati seseorang yang telah beriman, walaupun dengan tekanan dan ancaman kematian. Lihatlah bagaimana keimanan yang kuat dan keyakinan yang kokoh telah membuat para tukang sihir Fir'aun yang telah mendapatkan hidayah ini tidak gentar menghadapi kematian yang diancamkan kepada mereka oleh Fir'aun laknatullah alaih. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la'usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Pasti aku akan potong tangan dan kakimu dengan bersilang, kemudian aku akan menyalib kamu semua. Mereka, para tukang sihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim dan berserah diri kepadamu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 124 sampai 127. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, bila hidayah telah bersemayam di dalam hati dengan benar, maka tidak dapat digoyahkan dengan iming-iming apapun di dunia ini, baik kemegahan dan kenikmatannya. Seseorang yang telah beriman pastinya lebih memilih resiko daripada kehilangan hidayah. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam, penjara itu lebih baik dari tawaran kelezatan dunia. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Quran Surat Yusuf ayat ke-33. Sobat soleh rahimakumullah, hidayah itu hak prerogatif Allah. Dia sesuka-sukanya memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Karena itu, tidak ada seorang nabi pun yang dapat memberikan hidayah ini kepada orang lainnya, walaupun orang itu merupakan kesayangannya. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna la yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui
orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Allah SWT berfirman kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya masalah petunjuk bukanlah merupakan urusan kamu. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, sedangkan Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Al-Baqarah ayat 272. Walaupun engkau berkeinginan dengan sangat agar seseorang itu mendapatkan petunjuk, namun itu tidak dapat menjadi alasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Surat Yusuf ayat 103. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Hidayah adalah bimbingan dari Allah yang menunjukkan seseorang ke jalan yang benar. Hidayah seringkali datang dalam bentuk ilmu, kesadaran, atau perubahan hati yang membawa seorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Hidayah dapat ditemukan dalam setiap langkah hidup jika seseorang bersedia untuk membuka hati dan mencarinya dengan penuh keikhlasan. Hidayah sebagai anugerah Allah adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada hambanya agar dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, serta mengikuti jalan yang diridhoinya. Hidayah sering digambarkan sebagai cahaya yang menerangi hati seseorang, memberikan pemahaman dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Hidayah sebagai panduan hidup bisa diartikan sebagai petunjuk hidup yang membawa seseorang untuk hidup lebih baik, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan menjauhi perbuatan yang buruk dan fashion serta semangat yang tinggi untuk mengerjakan amal soleh dan kebajikan. Terkadang hidayah itu datang melalui orang-orang di sekitar kita, baik melalui nasihat, peringatan, dan tarbiyah yang diberikannya, atau teladan hidup yang baik yang dicontohkannya. Semua ini menggambarkan hidayah sebagai sebuah petunjuk yang sangat berharga dalam hidup seorang muslim, lebih berharga dari apapun di dunia ini. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, karena itulah kewajiban kita untuk mempertahankan hidayah ini. Bahkan seharusnya kita berupaya semaksimal mungkin agar Allah senantiasa memberikan hidayah-hidayah lebih lanjut yang di dalam Al-Quran disebut sebagai tambahan hidayah. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Lantas Allah memberikan tambahan hidayah kepada mereka. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.